Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin wabarakatuh. wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar dan terus belajar dalam agamanya sehingga pada akhirnya kita diberikan petunjuk insya Allah untuk menuju kebaikan. Dan juga salat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi wasallam. yang atas perjuangannya kita masih bisa merasakan indahnya, manisnya Islam sampai saat ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita awali dengan Bismillah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tanpa basa-basi, oh ya, jangan lupa juga doa dulu ya sebelum kita memulai pelajaran. Nah, dari itu doa mulai. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Tanpa berpanjang kalam kepada Ustadz Rizky, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Waalaikumsalam Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Para santriwan kelas 12 yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita dalam materi usul fikih dengan menggunakan kitab Syarah Al-Waraqat karya Dr. Labib Najib Abdullah hafizahullah taala, yang mana jadwalnya harusnya kemarin tapi karena ada acara saya ke Troso, jadi kita geser ke minggu pagi hari ini. Nah, insyaallah pekan depan jadwalnya balik lagi ke hari Sabtu seperti biasa ya, insyaallah. Baik, kita langsung saja memulai pembahasan di halaman 16. Ya, sekarang kita masuk ke halaman 16 dari buku Syarah Waraqatnya Dr. Labib Najib Abdullah. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan kita bahas hari ini mencakup 2 poin. Poin yang pertama yaitu maratibul idrak. Ya, poin yang pertama kita membahas maratibul idrak. Saya tuliskan di chat maratibul idrak, dan yang kedua kita akan membahas al-ilm. Ya. Jadi ada 2 pembahasan pagi hari ini, maratibul idrak, dan yang kedua adalah al-ilm. Ya, maratibul idrak itu apa? Tingkatan-tingkatan idrak. Idrak itu pemahaman. Ya, tingkatan-tingkatan idrak. Nah, apa tingkatan pemahaman yang paling tinggi? Yang pertama yakin atau ilm. Ya, yang pertama yakin atau ilm. Di bawah yakin ada namanya adzan. Ya, adzan di buku ada, nanti akan kita baca sama-sama. Yang kedua adzan. Adzan itu persangkaan kuat. Ya, persangkaan kuat. Dan yang ketiga ada namanya asyak.
Asyak itu ragu-ragu, tidak ada yang lebih kuat antara kemungkinan A dengan kemungkinan B. Itu 50% 50%. Asyak namanya, ragu-ragu. Dan yang terakhir namanya al-wahm. Al-wahm itu kemungkinan yang tidak kuat. Lawan dari adzan. Adzan itu kemungkinan yang lebih kuat, sedangkan asyak kemungkinan yang tidak kuat. Jadi ada 4. Nah, kemudian nanti kita akan membahas al-ilm. Al-ilm atau al-yaqin. Al-ilm itu ada 2, ada ilmu daruri dan ada ilmu al-muktasab. Ya, ilmu daruri dan ada ilmu muktasab. Nah, ini secara garis besar yang akan kita bahas pada kesempatan kali hari ini. Nah, qala al-musannif rahimahullah, ya, Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah berkata, wal fiqhu akhassu minal ilmi, dan yang namanya fikih lebih khusus daripada ilmu. Kenapa? Karena yang namanya ilmu itu banyak. Ada ilmu tajwid, ada ilmu tafsir, ada ilmu nahu, ada ilmu sharaf, ada ilmu matematik, ada ilmu biologi, dan macam-macam. Sedangkan fikih itu bagian dari ilmu. Makanya dikatakan fikih lebih khusus daripada ilmu. Ilmu lebih luas. Jadi kalau bahasa gampangnya, yang namanya fikih itu pasti ilmu. Tetapi yang namanya ilmu belum tentu ada fikih. Kayak kita bilang yang namanya kelereng itu pasti bulat. Tapi yang namanya bulat belum tentu kelereng, kan gitu. Ya, paham ya? Jadi yang namanya fikih lebih khusus daripada ilmu. Ilmu lebih luas karena lebih banyak cakupannya. Wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Kata Syekh Al-Juwaini, Imam Al-Juwaini, beliau berkata, yang namanya ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan. Itu artinya. Mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan. Ma huwa bihi fil waqi'. Ya, ma huwa bihi fil waqi'. Itu sesuai kenyataan. Ya, kalau dikatakan contohnya apakah kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Nah, kalau saya tanya begitu, kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Pada tahun berapa Hijriah Rasul wafat? Nah, kalau ada yang menjawab tahun 11 Hijriah ya Ustaz, maka ini ilmu. Kenapa? Karena jawaban dia sesuai dengan fakta. Rasulullah memang wafat tanggal 11 Hijriah. Kalau dijawab sebaliknya, jawabnya lain, Rasulullah wafat tahun 15 Hijriah Ustadz. Nah, ini bukan ilmu. Karena jawaban dia bertentangan dengan fakta. Paham sampai sini? Jelas? Baik. Wal jahl. Nah, yang namanya jahl kebalikannya. At-tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Gambaran terhadap sesuatu tetapi berbeda dengan fakta. Itu jahl. Gambaran terhadap sesuatu, pengetahuan terhadap sesuatu ternyata tapi dia berbeda dengan kenyataan. Kebalikan ilmu. Jadi kalau tadi dikatakan kapan Rasul wafat? Rasul wafat tanggal 11 Hijriah. Maka ini ilmu. Betul. Sesuai dengan fakta. Tapi kalau dijawab Rasulullah wafat tahun 15 Hijriah, ini namanya jahil. Ya, karena pengetahuan dia terhadap sesuatu nggak sesuai fakta. Nah, wal ilmu daruri ma lam yaqa' an nadharin wastidlal kal ilmil waqi' bi ihdal hawas al khams allati hiya as-sam' wal basar wasyam wal dzauq wal lamsu au at-tawatur. Sekarang beliau menjelaskan macam-macam ilmu.
ilmu itu ada yang namanya ad-daruri. Ya, artinya apa ad-daruri, Ustaz? Ya, ad-daruri itu kalau bahasa sederhananya darurat. Ya. Ada istilah namanya al-ma'lum bid-darurah. Al-ma'lum fid din bid-darurah. Sesuatu yang diketahui dalam agama secara darurat, secara pasti. Seperti apa? Sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, zakat wajib, dan seterusnya. Itu al-ma'lum bid-darurah. Nah, ilmu daruri ini apa artinya? Malam yaqa'an nadhrin wa istidlal, yaitu ilmu yang tidak perlu sesuatu istidlal atau pemikiran, telaah. Nazar itu artinya telaah. Ilmu yang kita dapat tidak membutuhkan telaah atau istidlal, proses mencari dalil, tidak perlu. Itu namanya ilmu doruri. Dan pasti mau nggak mau kita tahu, yaitu ilmu doruri. Apa itu ilmu doruri nanti akan dijelaskan contoh-contohnya. Jadi ilmu doruri adalah ilmu yang didapatkan tanpa memerlukan mentelaah dan juga proses pendalilan, pencarian dalil, istidlal. Seperti apa contohnya? Seperti ilmu yang kita dapatkan dengan ihda al-hawas al-khams. Nah ini, yaitu 5 panca indera. Ya, jadi bahasa Arabnya panca indera apa? Al-hawas al-khams. Ya, panca indera. Yaitu dengan pendengaran, as-sam'u wal basar, penglihatan, asyam, penciuman, ya, penciuman, az-zauq, rasa, ya, rasa, az-zauq, al-lams, sentuhan, lams, ya, atau dengan cara tawatur dari kabar-kabar mutawatir. Jadi ilmu doruri didapatkan dengan 2 cara. Pertama dengan panca indera yang 5, dan yang kedua dengan kabar-kabar mutawatir. Taib, itu ilmu daruri. Apa ilmu yang kedua? Amma ilmul muktasab fahuwa ma yaqa'u an nadharin wastidlal. Nah, kebalikan ilmu daruri, yaitu ilmu yang didapatkan melalui proses telaah dan juga proses istidlal. Proses pencarian dalil. Nah, jadi ini untuk mendapatkan ilmu muktasab ini ada proses telaah dan proses istidlal. Tolabud dalil, pencarian dalil. Wan nadharu huwal afikru fi halil manzur fih. Yang namanya an-nadhar, pentelaah, adalah itu al-fikr, pemikiran atau memikirkan sesuatu pada keadaan yang ditelaah. Al-manzur, al-maf'ul, objek. Jadi an-nadhar itu adalah mengerahkan pikiran, al-fikru fi halil manzur fih. Mengerahkan pemikiran atau memikirkan sesuatu yang memang menjadi objek telaah. Itu namanya an-nadhar. Wal istidlal artinya apa? Tolabu ad-dalil. Ya, kan kalau kata alif, sin, dan ta ada di sebuah fiil itu namanya tolab. Ya, kayak kamu bilang istighfar. Istighfar, alif, sin, dan ta. Apa itu arti istighfar? Tolabul maghfirah, minta ampunan. Istisqa, dari kata sako yaski. Sako yaski itu artinya memberikan air, menuang, menyiram, atau meminumkan. Berarti kalau istisqa, tolabu as-saqi. Kita minta disiramin air sama Allah dengan hujan. Jelas sampai sini arti alif, sin, dan ta dalam bahasa Arab? Ya, taib. Tetapi namanya alif, sin, dan ta bermakna tolab itu tidak selalu bermakna tolab. Karena ada ayat Allah berfirman dalam surat apa itu? Dalam surat yang bunyi ayatnya wastaghnallah. Wastaghnallah. Apa makna istaghna di sini? Allah meminta kekayaan? Ada mustahil.
Nggak mungkin Allah minta kekayaan. Allah udah maha kaya. Tapi maksudnya apa? Istaghna. Istaghnallah. Artinya apa? Allah nggak butuh mereka, orang-orang kafir. Yang mereka tidak mau beriman kepada Islam. Itu maksudnya. Jadi makna istaghna, makna alif, sin, dan ta dalam bahasa Arab jika gabung dengan fiil, itu secara umum maknanya tolab. Secara umum. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa diartikan tolab. Taib, wad dalil huwal mursyid ilal matlub. Yang namanya dalil adalah petunjuk kepada sesuatu yang diinginkan. Mursyid. Ya. Petunjuk kepada sesuatu yang memang kita inginkan. Al-matlub. Yang diminta. Wadhannu tajwizu amrayni ahaduhuma adhar minal akhar. Yang namanya dhan itu dua perkara yang mana salah satunya lebih kuat kemungkinannya. Al-adhar itu lebih kuat. Ada dua kemungkinan, tetapi salah satu kemungkinan itu lebih kuat daripada kemungkinan yang lain. Ya, daripada kemungkinan yang lain. Itu namanya dhan. Asyak tajwizu amrayni la mahziyata li ahadihima 'alal akhar. Nah, kalau ragu-ragu bagaimana? Kemungkinan dua perkara yang tidak ada kelebihan salah satu dari keduanya atas yang lain. Maziyah itu kelebihan. Maziyah artinya kelebihan. Jadi kalau dhan ada kemungkinan A, ada kemungkinan B. Nah, kemungkinan A lebih kuat daripada kemungkinan B, ini namanya dhan. Kemungkinan A namanya dhan. Tapi kalau ada syak, kemungkinan A, kemungkinan B, sama kuat. Nggak ada yang lebih kuat di antara kedua kemungkinan ini, artinya semua sama rata, berarti itu syak. Ragu-ragu. Taib. Kita baca syarahnya. Asy-syarah. Al-muradu bil fiqhi huna al-istilahi al-mutaqaddim ta'rifuhu. Maksud dari fikih di sini adalah fikih secara istilah yang sudah kita jelaskan di depan. Apa fikih? Coba balik lagi bukunya. Apa fikih makna istilah? Apa fikih makna istilah? Makna istilah, bukan makna lugatan. Kalau lugatan kan al-fiqih itu artinya apa? Al-fahmu. Ya, tapi kalau istilah apa? Coba, apa fikih makna istilah? Kalian buka halaman awal-awal. Jadi awal-awal banget. Ma huwal fiqh ma'nal istilah. Nah. Halaman 7, coba. Halaman 7. Paragraf paling bawah. Halaman 7, paragraf paling bawah. Apa bacanya? Apa bacanya? Nah, coba dibaca. Coba Ahid, baca Ahid. Apa fikih Ahid? Coba dibaca. Halaman 7, paragraf paling bawah. Anal fikih huwa. Terus? Wa may ya'riful ahkam syar'iyyah bi tariqil ijtihad. Nah, itu dia, itu fikih. Ma'rifatul ahkam. Jangan sampai lupa ya. Ma'rifatul ahkam allati tariquha al-ijtihad. Mengetahui hukum dengan proses ijtihad. Nah, itu. Itu fikih. Wal ilmu yutlaqu ala tafsir wal hadith wan nahwi was saraf. Ilmu itu macam-macam. Ya, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu nahwu, ada ilmu saraf, ada ilmu matematik, ilmu biologi, ilmu fisika dan yang lain-lain. Wal fiqhu fal fiqhu wahidun min afradihi.
Dan yang namanya fikih itu salah satu bagian dari ilmu. Fahuwa akhassu minal ilm. Oleh karena itu fikih lebih khusus daripada ilmu. Fakullu fiqhin ilm walaysa kullu ilmin fiqhan. Jelas ya? Setiap yang namanya fikih pasti ilmu, pasti. Tetapi tidak setiap ilmu itu fikih. Ya, tidak setiap ilmu itu fikih karena ilmu macam-macam. Ya, nggak mesti fikih. Tapi yang namanya fikih pasti ilmu. Ya, pasti ilmu. Wa qad jarat 'adatul usuliyyin wa minhum Imamul Haramain rahimahullah annahum yadhkuruna maratibal idrak fi muqaddimati ilmi usul fiqhi wa maratibul idrak hiya. Nah, ini ada 4. Dan sebagaimana kebiasaan para ulama usul ketika menulis buku tentang usul fikih, salah satunya adalah Imam Haramain. Di bukunya beliau, di Al-Waraqat, itu selalu menyebutkan di pembahasan awal-awal kitab usul fikih yang mereka tulis, itu menyebutkan maratibul idrak. Tingkatan-tingkatan pemahaman. Ya. Apa itu maratibul idrak? Yang pertama al-ilm. Ini level 1. Al-ilm itu atau nama bahasa sama apa sinonimnya al-yaqin. Jadi kalau udah yakin itu pasti levelnya ilmu. Ya, al-yaqin seperti apa hukum sholat 5 waktu? Wajib Ustadz. Yakin? Yakin. Sumpah lo, sumpah. Yakin. Yakinnya pakai banget. Ya. Apa hukum sholat tahiyatul masjid? Mustahab Ustadz. Yakin? Yakin. Ya. Apa hukum haji bagi yang mampu? Wajib Ustadz. Yakin? Yakin. Nah itu namanya yakin. Itu namanya yakin. Taib. Tapi kalau ditanya misalnya apa hukum mandi Jumat? Nah, hukum mandi di hari Jumat. Mustahab atau wajib? Nah, mustahab atau wajib. Nah, di sini ulama khilaf. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang mustahab. Nah, ini tapi yang lebih kuat pendapat ulama adalah mustahab. Nah, ini namanya dzan. Ini namanya dzan. Nah, tapi kalau udah level yakin, ini namanya ya yakin atau ilm. Yang kedua adzan, yang ketiga asyak, ragu-ragu, atau yang keempat al-wahm. Al-wahm itu kemungkinan yang tidak lebih kuat. Ya, tadi kalau contoh sederhana gini. Kamu lagi di rumah, kemudian datang motor. Datang motor, kemudian ngetok pintu kamu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Oh, kamu nebak-nebak. Ini kayaknya yang datang Ahzami. Ya. Ahzami datang ke rumahnya Qadri. Ini kayaknya yang datang Ahzami. Tapi dari suaranya bisa Ahzami, bisa Rohid misalnya. Tapi si Qadri lebih yakin, lebih kuat prasangkaannya kalau yang datang Ahzami. Jadi kalau kita presentasikan Ahzami itu 70%, kalau Rohid itu 30%. Ternyata pas dibuka betul Ahzami. Nah, ini namanya apa? Dzan. Sedangkan keyakinan si Qadri kalau itu Rohid itu namanya al-wahm. Karena levelnya lebih rendah daripada dzan. Sampai sini paham? Jelas apa bedanya dzan dengan waham? Ya, taib. Fa'arafal musannif al-ilma bi'annahu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'.
Itu tadi. Maka dijelaskan oleh penulis Imam Haramain bahwasanya ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan fakta atau realita. Wa tadammana hadza ta'rif qaidain. Nah, ta'rif ini memiliki dua qaid, dua pengikat, dua syarat. Yang pertama, al-awwal, ma'rifatul ma'lum, fahadha yakhruju 'adamul ma'rifah bil kulliyah. Wa hadha huwa al-jahlul basit. Ma'rifatul ma'lum, mengetahui sesuatu, perkara yang al-ma'lum, ma'rifatul ma'lum. Mengetahui sesuatu. Fahadha yakhruj 'adamul ma'rifah bil kulliyah. Berarti ini mengeluarkan orang yang enggak tahu sama sekali. Jadi katanya aja ma'rifatul ma'lum, mengetahui sesuatu. Berarti dari pengertian ini mengeluarkan apa? Adamul ma'rifah bil kulliyah. Tidak ada pengetahuan sama sekali. Ditanya, kapan Rasul wafat? Mbuh, I don't know. Ini adamul ma'rifah. Karena dia nggak punya pengetahuan. Tapi namanya jahlul basit. Jahlul basit. Bodoh yang kecil. Bodoh yang sederhana. Belum bodoh parah. Terus ada nggak yang bodoh parah? Ada nanti. Al-thani ala ma huwa bihi. Ya, yaitu pengetahuan terhadap apa yang memang sesuai fakta. Yakhruju ma'rifatu syai' ala khilafi ma huwa alaih. Berarti ini mengeluarkan mengetahui sesuatu tapi berbeda dengan fakta. Jelas ya? Jadi yang pertama ma'rifatul ma'lum. Ini qaid yang pertama. Mengetahui sesuatu. Berarti mengeluarkan yang nggak tahu sama sekali. Atau jahlul basit namanya. Nah, yang kedua, sesuatu diketahui sesuai fakta. Berarti mengeluarkan yang diketahui tapi tidak sesuai fakta. Wahuwa al-jahlul murakkab. Bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat. Contoh, bedanya jahlul basit dengan jahlul murakkab. Tadi ditanya, kapan Rasul wafat? Ya, dijawab sama dia, Rasul wafat tahun 11 Hijriah. Ini namanya apa? Nah, ini namanya apa? Ini namanya al-ilm. Al-ilm, sahih. Saya ingin mencontohkan 3 hal. Al-ilm, jahlul basit, jahlul murakkab. Contoh pertama sudah. Al-ilm, yaitu pengetahuan dia dengan sesuatu dan sesuai fakta. Ya tak? Rasul wafat tanggal 11 Hijriah. Contoh yang kedua, jahlul basit. Ditanya, kapan Rasul wafat? Rasul wafat nggak tahu, Ustaz. Coba jawab, nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Ini namanya apa? Jahlul basit, jahlul murakkab. Jahlul basit. Jahlul basit. Terus kalau ditanya yang ketiga, kapan Rasul wafat? Rasul wafat tanggal atau tahun 15 Hijriah. Ini namanya apa? Jahlul murakkab. Bodoh kuadrat. Kenapa dikatakan bahlul murakkab atau jahlul murakkab? Nanti. Alladzi 'arafahu biqaulihi tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Yaitu pengetahuan atau gambaran dia terhadap sesuatu akan tetapi berbeda dengan fakta. Wa nalhadhu annal musannif rahimahullah, dan kita perhatikan bahwasannya nalhadhu itu memperhatikan. Kita perhatikan bahwasannya musannif Imam Haramain lam yu'arrif al-jahla al-basit bal al-murakkab. Ya, beliau tidak menjelaskan jahlun basit,
yaitu tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Ini artinya jahlul murakkab, bukan jahlul basit. Wa summiya murakkaban. Kenapa dikatakan jahl kuadrat, bodoh kuadrat, murakkab itu kuadrat, bertingkat-tingkat, bodoh banget lah istilahnya gitu ya. Kenapa? Li'anna sahibahu yajhalu syai'a wa yajhalu annahu jahil. Ya. Taib. Ini kok malah rame Ahid? Siapa ini kamu bawa? Hah? Anak Ibas juga? Hah? Ya, itu waras. Siapa itu? Itu Ibas, anak Ibas itu? Iya, Zat. Kelas berapa? Anak Ibas. Kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12 ya? Oh iya. Itu di belakang sama belakang kamu tuh? Kayak kenal saya belakang kamu tuh. Iya, memang kenal. Siapa itu? Ibas. Oh iya. Taib. Nah. Ahlan bikum. Kayaknya seru rame-rame di situ ya. Nah, taib. Saya teruskan ya. Nah, kenapa namanya jahlul murakkab? Karena orang tadi dia menjawab sesuatu yang berseberangan dengan fakta. Berarti dia itu bodoh tapi enggak tahu kalau dia bodoh. Paham enggak? Bahasa gampangnya rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Rajulun la ya'lam wa huwa la ya'lam annahu la ya'lam. Paham enggak? Dia laki-laki yang asli, dia tuh orang enggak tahu, tetapi dia enggak tahu kalau dia enggak tahu. Itu kamu paham enggak? Ya, dia itu aslinya enggak tahu, tetapi dia tidak mengetahui kalau dirinya enggak tahu. Nah, ini makanya jahlul murakkab. Kalau udah enggak tahu, jangan ngawur gitu. Jadi kalau ditanya kapan Rasul wafat, kalau enggak tahu diam aja. Wallahu ta'ala wa a'lam, gitu dong. Ya. Tapi ini udah enggak tahu, sok jawab. Nah, gitu. Sok jawab. Tanggal 15 Hijriah kata dia. Jahlul murakkab. Ente itu enggak tahu, tapi enggak tahu kalau ente enggak tahu kayak gitu. Itu jahlul murakkab. Tapi kalau jahlul basit, rajulun la ya'lam wa huwa ya'lam annahu la ya'lam. Orang yang enggak tahu tapi dia sadar kalau dia enggak tahu. Makanya jahlul basit. Nah, orang seperti ini bagus. Ya, orang seperti ini bagus. Ya, orang seperti ini bagus. Nah, ya. Makanya lebih bagus kita jadi jahlul basit. Ya, kalau ditanya sesuatu nggak tahu, ya bilang nggak tahu. Afwan Ustadz nggak tahu. La adri, au wallahu ta'ala wa a'lam. Begitu juga saya, kalau ditanya sama kamu, Ustadz ini maksudnya apa Ustadz? Kalau saya jawabnya ngawur, itu saya jahlul murakkab. Tapi kalau saya bilang, aduh saya Ustadz nggak tahu. Atau nanti Ustadz cari dulu di buku jawabannya apa. Nah, itu namanya jahlul basit. Tidak sembarangan ngomong. Ya, baik. Misal jahlul basit jawabu syakhsin bila adri indama su'ila hal tajibu zakah fil fiddah wal fiddah. Contoh dari pensyarah. Contoh jahlul basit adalah jawaban seseorang dengan jawaban la adri, I don't know. Aku tidak tahu. Ketika ditanya apakah wajib zakat pada emas dan perak? Apakah wajib zakat pada emas dan perak? Dijawabnya apa? La adri. Enggak tahu. Ini jahlun basit. Wa mithalul jahlul murakkab, contoh jahl murakkab, jawabu akhar biqaulihi la tajib. Jawaban orang kedua ditanya, apakah wajib zakat emas dan perak? Pada emas dan perak dia jawab apa? Enggak wajib. Nah, ini namanya jahlul murakkab. Yang betul kan wajib. Emas dan perak wajib zakat. Ya. Tapi kalau dijawab
nggak wajib. Nah, ini songong. Udahlah nggak tahu, plus dia nggak tahu diri kalau dia nggak tahu gitu. Ya. Ba'da an arafal musannif rahimahullah ta'ala al-ilm dzakara annahu qisman. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian ilmu. Setelah dibahas 4 jenis maratibul idrak, kita masuk pembahasan ilmu. Ilmu ada 2, ilmu daruri dan ilmu nadhari. Tadi sudah kita singgung di matan, yang warna hitam gelap itu kan matan namanya. Syarahnya. Nah, kita akan membahas al-ilmu ad-daruri dan ilmu nadhari. Al-ilmu daruri ma la yaqa'u an nadharu istidlal. Tadi ya, sama dengan penjelas yang di matan, yaitu ilmu yang didapatkan tanpa perlu telaah dan pendalilan. Ai la yahtaju ila nadharin wastidlal, tidak membutuhkan telaah dan proses pendalilan, pencarian dalil. Contohnya apa? Nah, contoh ilmu daruri. Al-ilmu bi anna an-nara harah. Api itu panas. Ya, ini kamu perlu dalil nggak? Kamu pegang kompor, nyala gasnya, kamu pegang apinya. Panas. Ya, butuh dalil? Oh, ini dalilnya apa ya? Butuh cari bahan kimianya apa? Enggak perlu. Itu namanya ilmu daruri. Wa annal hadida salbun, yang namanya besi keras. Ya, mau cari dalil, besi keras. Tak perlu, kamu getok aja kepalamu dengan besi sakit, itu keras tandanya. Kamu pegang itu keras. Fal insan idza lamasan nar, masalan, seseorang jika memegang api, maka dia tahu arafa annaha harrah duna nadharin wala istidlal. Kalau orang megang api, dia langsung tahu kalau api itu panas. Nggak butuh bikin makalah pula buat mengetahui api itu panas. Cukup dengan sentuhan, maka dia tahu kalau api itu panas. Contoh lain apa? 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini ilmu daruri. Nggak perlu kamu mikir keras buat nyari 1 tambah 1 sama 2 kan? Ya, itu namanya ilmu daruri. Baik. Tsumma inna hadzal ilma daruri yahsulu bi tariqatain kama dzakara al-musannif. Ilmu daruri bisa kita dapatkan dengan 2 cara. Sebagaimana yang disebutkan oleh musannif. Al-awwal bil hawas al-khams. Dengan panca indera. Seperti yang barusan contohnya, megang api panas itu dengan panca indera. Yang mana panca inderanya? Nah, yang 5, mendengar, al-basar, al-lams, al-dzauq, atau apa tadi? Atau asyam. Nah, yang mana? Megang api panas itu apa? Al-basar atau al-lams? Al-lams, nyentuh. Lams, nyentuh. Al-basar melihat, as-sama' mendengar, asyam itu penciuman. Penciuman, kemudian al-lams sentuhan. Ya, sentuhan. Kemudian yang terakhir apa? Az-dzauq. Panca ini ya, perasa, indera perasa, az-dzauq. Contohnya apa? Az-dzauq. Gula manis. Nah, itu. Gula itu manis, cabai itu pedas. Baik. Yang kedua, dapat dengan cara at-tawatur, kabar-kabar mutawatir. Contohnya apa? Ka'alimna biwujudi baladi ismuhu Filistin. Sebagaimana kita tahu ada negeri namanya Palestina. Ma'annana lam nadhhab ilaihi. Meskipun kita belum pernah ke sana. Kalau saya sudah, alhamdulillah. Ya. Kalau saya sudah. Jadi kita tahu ada negeri namanya Palestina, meskipun kita belum pernah ke sana. Ya, saya doakan kamu ke sana insyaallah ya. Main ke sana, sholat di Al-Aqsa insyaallah. Bisa kok, bisa. Meskipun ada tentara Israel di pintu gerbang itu enggak apa-apa, bodo amat ya. Terus aja masuk ke Al-Aqsa. Nah, wa mithluhu alimna biwujudil anbiya alaihi salatu wassalam wal a'immatil arba'ah. Kemudian contoh apa yang lain ilmu daruri dengan kabar mutawatir? Kita tahu ada nabi dan rasul. Meskipun kamu belum pernah ketemu, nggak tahu fotonya, di mana wafatnya, ya nggak pernah kenalan kan?
Nggak pernah zooman dengan Nabi kan? Nggak pernah. Ya. Nggak pernah ketemu dengan Nabi dan Rasul. Tapi kita yakin ada Nabi dan Rasul. Ada imam arba'ah, imam madhab yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kita yakin 100% dengan keberadaan mereka. Sebagaimana kita yakin kalau ada negeri namanya Palestina, meskipun kita belum pernah ke sana. Kenapa kita yakin? Karena ada kabar mutawatir. Ya, dari mana kita tahu ada nabi? Ya, dari Al-Qur'an. Disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an kabar mutawatir. Dari mana kita tahu kalau Palestina ada negeri namanya Palestina? Ya kabar mutawatir. Orang bilang banyak Palestina, berita-berita bilang ada Palestina. Bahkan sudah ada orang yang pernah ke sana. Itu kabar mutawatir. Ammal ilmul muktasab wa yusamma ilmu nadhari fahuwa ma yahtaju ila nadharin wa istidlal. Kebalikannya ilmu muktasab, ilmu yang tidak perlu ada proses pendalilan. Ilmu yang perlu proses pendalilan. Kebalikan dari doruri. Yahtaju ila nadhar, butuh dengan talaah dan istidlal. Wa arafa an-nadhar wal istidlal, dan diartikan apa itu nadhar dan istidlal liwurudihima fi ta'rifil ilmi al-muktasab, karena dia terdapat dalam pengertian ilmu muktasab. Nah, diartikanlah apa itu nadhar, apa itu istidlal supaya lebih paham. An-nadhar at-tafkir fi syai' al-manzur fihi li ma'rifati haqiqatihi, yaitu at-tafkir, pemikiran terhadap sesuatu yang ditelaah untuk mengetahui hakikatnya. Itu nadhar. Pemikiran at-tafkir terhadap sesuatu yang ditelaah untuk mengetahui hakikatnya. Sedangkan istidlal tolabu dalil. Ya, wad dalil ma yutawassalu bi sahihin nadhar fihi ila matlubin khabari. Dan dalil apa yang membawa kepada sahihnya telaah kepada sesuatu yang diinginkan secara khobari. Itu dalil. Ya, jadi kita kalau mentelaah sesuatu, ingin tahu hakikatnya bagaimana, cari dalil. Ya, ketika kita tahu dalilnya, oh berarti pengetahuan ini sahih. Taib, wad dalilu syar'i qad yakunu nassan min kitabin au sunnatin au ijma'an au qiyasan au ghairu dzalik. Kamu garis bawahi ini. Wad dalilu syar'i, garis bawahi. Kasih tanda merah, stabilo. Dalil syar'i itu bisa pertama Al-Quran, teks, nas itu teks. Teks dari Al-Quran atau dari sunnah, hadis-hadis Nabi, atau dari ijma' atau dari qiyas atau yang lain. Berarti kita bisa pahami bahwasannya yang namanya dalil bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah saja, bukan. Tapi dalil itu banyak. Ada yang sepakat ulama, ada yang khilaf di antara para ulama. Yang sepakat ulama bisa jadi dalil atau hujjah ada 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi dalil itu enggak hanya Quran Sunnah aja. Meskipun Quran Sunnah adalah penghulunya dalil. Artinya dalil pokok inti itu Quran Sunnah. Tetapi tidak bertumpu dengan 2 itu saja. Dalam pendalilan para ulama juga memakai ijma' dan juga qiyas. Ya, bahkan nanti ada yang lain, ada perkataan sahabat atau syariat kita ya, syariat umat terdahulu itu hujah apa enggak? Kemudian amal ahli Madinah itu hujah apa enggak? Itu nanti pembahasan lebih dalam. Wa ba'da an faragha al-musannif rahimahullahu taala min ta'rifil martabatil ula min maratibil idrak. Setelah selesai penulis menjelaskan tingkatan pertama dari tingkatan idrak, itu apa tadi? Yang pertama al-ilm. Wa arrafal martabah ats-tsaniyah. Maka musannif Imam Haramain menjelaskan jenis yang kedua dari maratibul idrak, yaitu adzan, prasangkaan kuat, wa huwa ihtimalur rajih minal ihtimalaini au aktsar, yaitu kemungkinan yang lebih kuat di antara 2 kemungkinan. Itu adzan. Sebagaimana tadi yang sudah saya contohkan sama kalian.
Wal ihtimal marjuh yusamma al-wahm. Sedangkan kemungkinan yang marjuh, yang tidak lebih kuat, itu namanya wahm. Wa idza tasawal amran falam yatarajjah ahaduhuma fadzalika huwa syak. Kalau dua kemungkinan tadi sama kuat persentasenya, tidak ada yang lebih kuat satu dengan yang lain, itu namanya syak, ragu-ragu. Wa hadza ajadwalu yuwaddihu maratibal idrak al-arba'ah. Di sini dikasih sama pensyarah Dr. Labib tabel persentase kekuatan masing-masing maratib al-idrak. Kalau al-ilmu itu nisbahnya 100%. Ya, 100%. Apa hukum mencuri? Haram, Ustaz. Yakin? Yakin. Berapa persen? 100%. Yakin. Oh, dalilnya apa dalilnya? As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Yakin? Yakin. Adzan itu dari 51 sampai 99%. Itu adzan. Berarti prasangka kuat. Prasangka kuat. Kayak kamu di hutan belantara, nggak punya kompas, nggak punya petunjuk arah, dan nggak ada orang yang kamu tanyain arah kiblat di mana. Kemudian kamu bismillah, kira-kira arah kiblat ke sana. Ya, kamu nunjuk ke sana. Udah kamu sholat, bismillah. Kamu sholat itu dalam keadaan yakin atau dzan. Nah, kamu di tengah hutan belantara, nggak tahu arah kiblat, kamu nggak punya kompas dan nggak punya orang yang buat ditanya mana arah kiblat, terus kamu sholat udah. Kamu ngeraba-raba dengan ijtihad kamu. Kira-kira arah kiblat itu ke sana. Bismillah, kamu sholat, Allahu Akbar. Kamu sholat dengan arah kiblat ke sana itu dzan apa yakin? Dzan apa yakin itu? Dzan. Dzan itu. Ya, nggak yakin kan? Nah, meskipun begitu tetap sah. Ketika kamu habis sholat, kasih tahu, kiblatnya bukan ke situ tapi ke sana. Nah, kamu sholatnya tetap sah dan tidak perlu mengulang karena kamu sudah berijtihad. Meskipun hasilnya dzan, bukan yakin. Yang ketiga asyak itu 50%. Enggak ada yang lebih kuat, 50-50. Dan yang terakhir al-waham yaitu 1 sampai 49%. Nah, kita jawab pertanyaan dengan menjawab sahih atau al-khata'. Kita mulai dari Qadri dulu. Qadri, nomor 1 Qadri. Al-ilmu nadhari yufidu ghalabatu dzan. Sahih atau khata'? Nah, Qadri. Apa Nas bisa diulang kurang ini? Kita sekarang tes soal di bawah. Ya, soal pertama. Al-ilmu an-nadhari yufidu ghalabatu dzan. Sahih atau khata'? Mana tadi? Halaman 19. Soal. Oh. Nah, soal. Oh ya. Nah. 1, sahih atau khata'? Ilmu nadhari adalah ilmu yang berfaedah dzan. Sahih atau khata'? Ayo. Sahih. Jawabannya apa? Sahih atau khata'?
Ayo Kadri, jawab aja. Salah nggak apa-apa. Jawab cepat. Sahih. Al-ilmu nadhari yufidu. Ilmu nazari. Itu lah. Halo, Tat. Ustaz masih di mute. Suaranya Tat. Apa Tat masih di mute? Masih di mute mic-nya. Oh iya, sorry. Taib, saya ulangi. Jawaban kamu betul. Al-ilmu an-nadhari yufidu ghalabatudz dzan. Sahih. Nah, karena kalau yang yufidul yakin ilmu apa namanya? Ilmu ad-doruri. Itu yufidul yakin. Oh ya, ad-daruri. 2. Taib, muta'al. Abdullah muta'al. Sahih, ismuka. Betul ya? Muta'al. Jawab muta'al. Nomor 2. Al-wahm huwa al-ihtimalur rajih min ihtimalain al-akhar. Jawabannya benar apa salah? Apa muta'al? Sahih Tat. Al-wahm huwal ihtimalur rajih min ihtimalain fa aktsar. Jawaban kamu apa? Sahih. Sahih. Nah, al-sahih wal khata. Ya, jawaban yang benar adalah salah. Lihat di atas itu. Yang namanya ihtimal rajih itu dzon apa waham? Rajih. Rajih itu kan lebih kuat. Kalau marjuh di bawahnya. Jadi kalau al-waham itu ihtimal marjuh, bukan ihtimal rajih. Berarti jawabannya adalah salah. Khata. Nah. 3. Ahid. Nomor 3 ahid. Al-jahlul basit adamul idrak bil kulliyah. Nomor 3. Jahlul basit adamul idrak bil kulliyah. Benar atau salah? Sahih Tat. Sahih. Mumtaz. Ya. Ya, itu tidak tahu sama sekali. Nah, itu al-jahlul basit. Kalau jahlul murakkab menjawab tetapi tidak sesuai dengan fakta. Yang terakhir nomor 4. Qaulani. Qaulani. Kamu gelap banget di situ, nggak ada lampu. Qaulani nomor terakhir. Al-ahadits al-mutawatirah tufidul yaqin. Benar apa salah? Hadis-hadis mutawatir itu membuat kita mengetahui perkara dengan yakin. Benar apa salah? Yakin salah. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir loh. Itu Benar. sahih. Kan tadi sudah kita bahas. Yang namanya ilmu doruri itu yakin. Bisa didapatkan dengan 2 cara. Pertama dengan panca indera, yang kedua dengan kabar-kabar mutawatir. Nah, hadis mutawatir tufidul yakin atau tidak? Naam, yufidul yakin. Jawabannya adalah sahih. Baik, cukup sekian dari Ustadz. Barakallahu fikum. Ya. Ini nanti akan Ustadz upload di YouTube dan akan Ustadz berikan ke Kodri ya. Di Kodri. Insya Allah nanti kalau kalian ingin murojaah lagi bisa. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Semoga bisa kita lanjutkan di pekan depan insya Allah. Sudah balik belum pekan depan? Belum ya? Belum ya? Nggak tahu. Balik apa nggak tahu. Kapan, Tat? Apakah kalian serius bisa balik tanggal 5 besok atau enggak? Itu wallahu taala wa alam. Karena masih ada pembahasan di pimpinan apakah jadi balik atau tidak. Wallahu alam. Kalaupun nanti jadi balik ya mungkin bisa kita cari waktu membahas usul fikih lagi di Troso. Ya, kita ketemu di Troso insyaallah dengan tata
Barakallahu fikum ya ikhwan. Terima kasih atas perhatiannya, bisa mengisikan waktunya di hari libur ini. Ya, semoga bermanfaat. Ustadz akhiri aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Ahid. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas yang disampaikan hari ini Ustaz. Ketiga, mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih Ustaz karena sudah merelakan waktu Ahad kami dari dirinya untuk bisa belajar. Dan mohon maaf jika tadi kami sedikit telat. Tadi Ya, juga Allah. banyak tutup dengan hamdalah dan doa kepada Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ustaz. Nah.